Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sahabat Kicau Mania, berjumpa lagi dengan saya atau channel kecil saya, Dayat Murai, teman-teman. Mumpung saya lagi jam istirahat kerja, saya sempatkan diri untuk membuatkan konten untuk Bapak Saifuddin ya. Saifuddin ya. Nanti saya hadirkan di sini. Dia request kepada saya ya kan, di kolom komentar. Dia menanya, ketika murai batu emosi sudah dapat, apakah jangkriknya atau F-nya diturunin ya? Seperti itu ya kan. Sebelum saya membahas semua, saya bahas tentang perawatannya secara detail. Intinya teman-teman harus ekstra bersabar ya merawat murai batu, dan teman-teman sendiri yang mengetahui kondisinya seperti apa. Saya hanya menjabarkan dasarnya aja ya teman-teman. Dasarnya aja, nanti kalau murai batu kan nggak sama ya. Intinya dasarnya, perawatan dasarnya itu sama. Oke, nggak perlu berlama-lama, silakan ditonton. Silakan disimak ya Bapak Saifuddin ya. Begini teman-teman, murai batu itu kan kalau untuk dia jalan di lapangan harus mendapatkan birahi dan emosi, ya kan? Birahi dan emosi itu harus teman-teman. 50% birahi, 50% emosi. Jadilah dia bisa tampil dan jadilah dia bisa juara di lapangan. Tapi kalau diantara emosi dan birahinya ini nggak pas, itu nggak akan bisa tempur teman-teman. Ya kan? Dia bisa juga dia ngelowo nanti, atau dia nabrak, atau dia turun sangkar ya, dikarenakan itu nggak pas ya, atau nggak balance ya antara birahi dan emosinya, ya kan? Nah, ini dasar ya teman-teman. Tapi ketika murai batu kita sudah mendapatkan birahi dan emosi, contoh murai Bapak Saifuddin ya, atau Saifuddin, misalkan dia birahinya pas atau gacor murai batunya dengan settingan jangkrik 55 ya teman-teman, atau 77 ya, ya kan? Pemberian kontrol terserah ya, mau setiap hari atau seminggu 2 kali. Nah, ketika murai batu ini sudah mendapatkan birahi, ya kan, pasti kan dia gacor ya kan, di rumah gacor, tempur, bongkar materi, ya kan? Nah, PR kita di sini hanya menstabilkan aja ya teman-teman. Menstabilkan aja dengan cara pemandian. Itu yang pertama teman-teman, ya kan? Mandi di sini kita harus rutin ya. Mandi di sini kita harus rutin. Kita harus lakukan pemandian minimal 2 hari sekali ya teman-teman. Tergantung murai batu teman-teman ya. Kalau murai batu teman-teman giras, itu mandinya di pagi hari teman-teman, sekitar jam 8 ya. Tapi kalau murai batu teman-teman itu jinak, atau dalam arti kata ngelowo, itu wajib dimandikan setelah maghrib. Karena fungsinya apa? Untuk meningkatkan fighter dia teman-teman. Seperti itu. Nah, itu yang pertama. Kita harus konsisten pemandian ya kan, yang pertama. Dan yang kedua itu pengumbaran teman-teman. Pengumbaran di sini itu wajib ya teman-teman. Apabila murai batu kita birahinya sudah dapat 50% atau emosinya sudah pas, itu saya sarankan untuk melakukan pengumbaran teman-teman. Dikarenakan pengumbaran di sini fungsinya itu untuk menstabilkannya birahi dia dan emosi dia ya teman-teman, agar tetap balance dan nggak terlalu berlebihan. Seperti itu manfaat pengumbaran. Nah, manfaat pengumbarannya itu setiap hari atau 2 hari sekali ya, tergantung teman-teman. Kalau burung teman-teman itu giras, ya kan, saya nggak menyarankan untuk diumbaran setiap hari teman-teman. Minimal itu seminggu 2 kali ya, kalau untuk murai batu giras. Tapi kalau murai batu jinak, bisa kita lakukan pengumbaran setiap hari.
Apabila teman-teman kerja ya kan, masuk pagi pulang sore, saya sarankan burung teman-teman ditaruh saja di umbarannya, di umbaran, biar dia terbang sendiri ya kan, nggak perlu kita gebah. Nanti sore baru kita angkat. Nah, kalau untuk penjemurannya seperti apa? Jadi gini teman-teman, kalau murai batu sudah pas birahi dan emosi, tentunya kan penjemurannya juga pas ya teman-teman. Penjemurannya pas, dia untuk extra foldingnya itu jangan kita rubah ya kan. Misalkan dari 5 kita tetap kasih 5, atau 10 kita tetap kasih 10, jangan kita rubah. Kita hanya mainkan pengumbaran, pemandian, dan pengembunan. Karena apa? Kita untuk mendapatkan settingan murai batu itu nggak mudah teman-teman. Itu banyak proses. Apalagi murai batu itu kan dengan watak yang berbeda ya teman-teman. Satu burung itu wataknya berbeda teman-teman, nggak sama ya. Ada yang dia mau main kroto, ada yang mau dia main jangkrik, tergantung karakter murai batu tersebut. Nah, saya hanya memberikan dasarnya aja teman-teman di sini. Dan selebihnya teman-teman semua yang mengetahui karakter murai batu teman-teman tersebut. Nah, lanjut aja. Itu kan yang kedua itu pengumbaran. Pengumbaran wajib ya kan. Kalau untuk murai jinak setiap hari wajib. Kalau untuk murai batu giras itu saya sarankan jangan setiap hari teman-teman. Kita berikan pengumbaran minimal setelah lomba, dan sekitar kita kasih jeda 2 hari setelah lomba baru kita lakukan pengumbaran. Umbarnya pun kalau murai batu giras itu nggak boleh digebah teman-teman. Karena apa ya? Dia kan giras, takutnya dia stres ya. Takutnya dia drop, nanti settingan bakal berubah. Tapi kalau murai batu jinak, teman-teman gebah itu nggak ada masalah teman-teman. Dikarenakan jinak itu karena bawaan dari lahir ya. Jadi dia nggak takut orang, meskipun kita gebah nggak akan stres teman-teman. Seperti itu ya kan. Kalau untuk pengumbarannya, cara menstabilkan yang kedua dengan cara diumbaran. Dan yang ketiga, pengembunan teman-teman. Nah, murai batu teman-teman, kalau apabila sudah jalan lapangan atau settingan sudah pas atau prestasi ya, itu saya sarankan melakukan pengembunan. Karena apa teman-teman? Pengembunan di sini itu mau teman-teman bun malam sekitar jam 8 atau bun pagi ya, itu nggak ada masalah. Intinya kita berikan pengembunan. Jadi kalau menurut saya murai batu settingan udah pas, itu kan dia kenceng ya teman-teman. Di kerodong pun dia panas teman-teman. Dia seperti kalau kita salah perawatan bisa cabul. Nah, saya sarankan di sini kita lakukan pengembunan biar dia adem ya. Emosi dia biar adem, biar nggak terlalu kekencengan teman-teman. Makanya saya sarankan murai batu teman-teman, ketika settingan udah pas, silakan lakukan pengembunan, pengumbaran dan pemandian yang pas. Seperti itu ya kan. Kalau untuk settingan jangkrik, apabila teman-teman udah pas, itu jangan sekali-sekali dirubah teman-teman. Karena apa? Murai batu kalau kita rubah settingan sedikit, bakal dia berantakan teman-teman. Ketika digantang bakal hancur ya. Bakal berubah secara drastis. Karena menurut saya settingan murai batu itu mutlak teman-teman. Karena dia nggak bisa dirubah ya. Ketika dia sudah dapat settingan mochi itu nggak bisa dirubah. Itulah murai batu teman-teman, seninya. Seni main murai batu seperti itu ya kan. Nyari settingan susah, harus ekstra sabar. Cuman kalau kita juara itu kebanggaan tersendiri bagi kita teman-teman. Dan harganya pun akan naik ya. Dari kita beli standar menjadi luar biasa teman-teman, seperti itu ya kan. Yang pertama, saran saya untuk Bapak Saiful ya, itu lakukan pemandian yang pas ya kan. Saran saya mandi 2 hari sekali ya, atau 3 hari sekali, itu paling lama. Cuman kalau untuk murai batu giras, saran saya mandinya pagi. Tapi kalau untuk murai batu jinak, itu mandinya sore atau malam. Seperti itu ya kan, biar stabil. Dan kedua, pengumbaran itu wajib untuk murai batu di
ketika sudah main gantangan atau sudah prestasi itu wajib, karena untuk menstabilkan tenaga, dan tenaganya dia ya dari situ teman-teman, dia harus berolahraga. Cuman dengan catatan, kalau murai batu teman-teman giras itu nggak usah digubah, ya kan? Cukup dia yang bulak balik aja teman-teman, dan kita kasih pengumbaran seminggu 2 kali aja. Tapi kalau murai batu teman-teman jinak, itu silakan kasih setiap hari nggak apa-apa, digebah juga nggak apa-apa. Cuman dengan catatan jangan terlalu banyak gebahnya, minimal sehari itu 50 kali balikan, seperti itu teman-teman. Dan pengembunan wajib, kalau bisa setiap hari ya, pengembunan pagi jam 5 atau sekitar jam 8 malam itu nggak jadi masalah. Intinya burung kita keluarkan, kita langsung kita kenain apa dari langit ya, ibaratnya nggak terhalang dengan kayak bangunan ya teman-teman, langsung kena dari langit seperti itu teman-teman. Itulah pengembunan. Oke, saya rasa cukup ya. Kalau teman-teman nyimak dari awal sampai akhir, insya Allah dapat dimengerti ya teman-teman. Edukasi pengalaman yang saya berikan berdasarkan real ya, yang saya alami, dan hasilnya juara teman-teman, seperti itu kan. Dan untuk teman-teman, kalau teman-teman ingin request sesuatu, insya Allah kalau saya waktunya sempat ya, saya buatkan konten langsung ya teman-teman, untuk teman-teman semua. Oke, saya rasa cukup ya. Apabila saya ada kata-kata salah, saya mohon maaf, karena saya juga manusia, tidak luput dari kekurangannya teman-teman. Dan saya juga masih pemula di YouTube, agak gugup ya cara ngomongnya seperti itu. Tapi kalau untuk perawatan itu real yang saya lakukan dan yang saya pelajari dari para senior kicau-mania di luar sana atau di lapangan. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau mania, sukses selalu.